Ada 3 sifat lebih unggul Imam Bukhari daripada Muslim. Simak saja pada video di depan dan jangan di-skip, nanti gagal faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Amma rujhanuhu min haitsul ittisali fali anna syartahu ayyakuna rawi qad thabata liqa'a man rawa anhu walau maratan, wa Muslim ikhtafa bi mutlaqil mu'asirati wa amma rujhanuhu min haitsul adalati wal dhabti fali anna rijala alladzina tukullima fihim minar rijali muslimin aksaru adadan minar rijalil ladzina tukullima fihim minar rijalil Bukhari ma'a anal Bukhari lam yaqtur min ikhraji hadithihim bal ghalibuhum min syuyukhihi alladhina akhadha anhum wa marasa hadithahum bi khilafi Muslim fil amraini. Adapun bermula kuatnya Imam Bukhari daripada sekira-kira ittisal bersambung sanad itu niscaya maka karena bahwa sesungguhnya syaratnya Imam Bukhari itu bahwa adalah yang rawi, si perawi itu sungguh tetap ianya si rawi akan bertemu siman yang meriwayat ianya si rawi anhu daripadanya man, walau ada ianya bertemu itu hanya sekali. Dan sesungguh Muslim itu memadai ianya Muslim dengan mutlak muasirah, dengan mutlak semasa. Dan adapun bermula kuatnya Imam Bukhari min haitsu daripada sekira-kira adil dan tertabib itu niscaya maka karena bahwa sesungguhnya rijal perawi alladhi yang dikata-katakan orang fihim pada mereka rijal daripada rijal-rijal Muslim itu lebih banyak nisbah bilangan daripada lelaki alladhi yang dikata-katakan orang fihim pada mereka alladhi atau rijal daripada rijal-rijal Bukhari, beserta bahwa sesungguh Imam Bukhari itu tidak banyak ianya Bukhari daripada mengeluarkan atau menyebutkan hadis mereka, tetapi bermula kebanyakan atau kebiasaan mereka lelaki atau perawi hadis itu daripada guru-gurunya Imam Bukhari. Guru yang mana? Guru alladzina yang mengambil ianya Imam Bukhari anhum
daripada mereka guru, wa merasa dan mempelajari ianya Imam Bukhari akan hadis-hadis mereka syuyukhi, dengan sebalik Muslim pada dua urusan. Sambungan video yang sebelumnya, jadi kami ulang sedikit. Pada video yang sebelumnya, yaitu jumhur telah menyatakan bahawa mendahulukan sahih Imam Bukhari daripada Imam Muslim tentang sahihnya hadis. Itu pada video yang sebelumnya. Adapun pada video kali ini amma. Adapun lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim dari segi ittisal, dari segi bersambung sanad. Ittisal ini adalah perawi, bersambung perawi. Jadi lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim dari segi bersambung sanad. Alasan lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim dari segi bersambung sanad ialah syarat Imam Bukhari, perawi ini harus bertemu. Syarat Imam Bukhari ialah perawi dari pihak Bukhari, syaratnya harus bertemu dengan perawi yang di atasnya walau hanya sekali bertemu. Itu syarat pada Imam Bukhari, yaitu perawi hadis daripada pihak Imam Bukhari syaratnya harus bertemu walau hanya sekali. Tapi Imam Muslim tidak mensyaratkan harus bertemu, tapi Imam Muslim memada dengan semasa. Jadi tidak disyaratkan perawi hadis dari pihak Muslim harus bertemu. Yang penting semasa. Dari segi bersambung sanad, dari segi dari alasan inilah lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Lantaran perawi Imam Bukhari disyaratkan harus bertemu dengan perawi yang di atasnya walau hanya sekali. Tapi Imam Muslim tidak mensyaratkan bertemu. Perawi yang di atas, perawi yang di bawah tidak disyaratkan bertemu dengan perawi yang di atas. Yang penting semasa. Itu Muslim. Tapi Imam Bukhari disyaratkan harus bertemu, mesti bertemu, walau hanya sekali. Maka dari segi inilah Imam Bukhari lebih unggul daripada Imam Muslim. Jelas. Itu yang satu. Kedua lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim dari segi adil dan tertabitnya Imam Bukhari. Adil dan tertabit. Dari segi ini lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Alasannya yaitu lelaki atau perawi hadis daripada pihak Imam Bukhari yang dikatakan orang bahawa perawi ini lemah. Atau begini, perawi di pihak Imam Bukhari yang dianggap orang lemah, ini hanya 80 orang. Tapi Muslim, perawi daripada pihak Imam Muslim yang dianggap orang bahawa perawi ini lemah, ini 160 orang. 160 orang perawi yang dianggap lemah. Maka dari segi ini lebih unggul Imam Bukhari. Karena alasannya yaitu, kami ulang sekali lagi, perawi di pihak Imam Bukhari, perawi hadis daripada pihak Imam Bukhari yang dianggap oleh orang lemah hanya 80 orang. Tapi Imam Muslim, perawi daripada pihak Imam Muslim yang dianggap lemah ini 160 orang. Maka jelas
Imam Bukhari lebih sahih. Sahih Imam Bukhari lebih sahih daripada Imam Muslim. Jelas ya, lebih kuat Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Beserta Imam Bukhari tidak banyak menyebutkan hadis mereka. Tapi kebanyakan atau kebanyakan perawi daripada pihak Imam Bukhari adalah guru-gurunya Imam Bukhari. Jadi kebanyakan perawi daripada Imam Bukhari, perawi hadis daripada pihak Imam Bukhari adalah guru-gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil hadis pada si A, si A mengambil hadis pada si C, si B mengambil hadis pada si C dan seterusnya. Maka jelas ini lebih diunggulkan Imam Bukhari daripada Imam Muslim, karena perawi hadis daripada pihak Imam Bukhari adalah guru-gurunya Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mempelajari hadis-hadis mereka perawi. Lain halnya Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, di samping perawinya lebih banyak dianggap orang bahwa lemah, dan perawi-perawi Imam Bukhari bukan guru-gurunya, perawi-perawi Muslim bukan guru-gurunya, tapi orang-orang yang terdahulu, orang-orang awam, yang jelas bukan guru-gurunya. Kalau perawi daripada pihak Imam Bukhari adalah gurunya Imam Bukhari, tapi Imam Muslim, perawi daripada pihak Imam Muslim bukan gurunya. Maka dari segi ini lebih unggul Imam Bukhari. Dari segi inilah berarti Imam Bukhari lebih kuat daripada Imam Muslim. Makanya hadis Imam Bukhari lebih kuat daripada hadis Imam Muslim. Walaupun sahih keduanya, tapi sahihnya lebih kuat Imam Bukhari. Jelas. Jadi ada 3 hal atau ada 3 sifat lebih diunggulkan atau lebih kuat Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Pertama, segi bersambung sanad. Karena sanad daripada pihak Imam Bukhari, sanadnya iaitu disyaratkan bertemu walau hanya sekali. Jadi perawi yang di bawah disyaratkan harus bertemu dengan perawi yang di atas walau hanya sekali. Tapi Imam Muslim, perawinya tidak disyaratkan bertemu, tapi cukup dengan semasa. Maka jelas Imam Bukhari lebih diunggulkan, lebih kuat daripada Imam Muslim. Satu. Yang kedua, lebih unggul Imam Bukhari daripada Imam Muslim, yaitu dari segi adil dan tertabit. Dari segi adil dan tertabit, dengan alasan yaitu perawi di pihak Imam Bukhari lebih sedikit yang dianggap lemah oleh orang, sedangkan Imam Muslim lebih banyak dianggap perawi di pihak Imam Muslim dianggap lemah oleh orang, lebih banyak, ukuran 160 orang, sedangkan di pihak Imam Bukhari 80 orang. Maka jelas dengan ini lebih diunggulkan Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Jelaskah? Sedangkan sifat yang ketiga lebih unggul daripada Imam Bukhari nanti akan kami bahas pada video yang akan datang, karena tidak mungkin pada video kali ini, panjang sekali. Kamu ulang dulu tu. Jadi lagi orang segi metambung tanah nyo lebih diunggulkan Imam Bukhari, lebih kuat Imam Bukhari dibandingkan Imam Muslim. Betul. Peralasan ni bino. Syarat Imam Bukhari, perawi godnya mesti bertemu dengan perawi di atas. Berarti Imam Bukhari kecok hadis bab ti'a. Yang ti'anya dengan tibi harus bertemu. Ti'a kan mengambil hadis yang di atasnya dengan perawi yang di atasnya, itu tibi contoh ni. Yang ti'a dengan tibi mesti bertemu walau tiga. Kamu faham kan?
Tapi Imam Muslim menyo cara Muslim perawi bersambung perawinya hana mecih bertemu, yang penting semasa. Hana mecih bertemu, yang penting semasa. Maka dengan alasannya lebih kuat Imam Bukhari, karena Imam Bukhari di samping semasa mesti bertemu, maka lebih teliti perawi gaya, lebih teliti Imam Bukhari, karena di samping semasa mesti bertemu. Sedangkan Muslim semasa mereka hana mecih bertemu. Kamu, maka dengan alasannya lebih kuat Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Maka jelas hadis Muslim lebih kuat, hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim. Atau kitab sahih Imam Bukhari lebih kuat daripada kitab sahih Imam Muslim. Orang segi sahih hadis. Kamu. Tipe yang kedua, iaitu orang segi kuat Imam Bukhari dibanding daripada Imam Muslim. Orang segi adil dan tertabik. Orang segi adil dan tertabik. Apa alasan ni? Alasan ni lagi yo. Perawi yang di pihak Muslim liana ke kan? Sesungguhnya rijal-rijal Al-Hadi yang dikata-katakan pada mereka rijal daripada rijal Muslim, nyolah ala sawab hana lihlam no ar-rijal. Hana lihlam supaya ngata umutahilih dengan Muslim. Lagi itu diku ba minar rijalil Bukhari. Jelas ke? La ala sawab menurut dia lagi ya. Ka alasannya lagi yo. Lelaki Al-Hadi yang dikata-katakan orang pada mereka Al-Hadi, toh lelakinya daripada rijal-rijal Muslim. Itu ke lebih le nisbah bilangan. Lebih le nisbah bilangan daripada lelaki-lelaki Al-Hadi yang dikata-katakan pada mereka daripada rijal Bukhari. Berarti mufhum dikibah. Perawi hadis Muslim lebih le dikengkeng negap lemah dibandingkan perawi yang daripada Imam Bukhari yang dikengkeng negap lemah cik. Menjadi pihak Muslim tertuh 60 roh yang dianggap negap lemah atau dikengkeng negap lemah. Nah cederalah lemah. Kamu tertuh 60 roh di pihak Muslim. Menjadi pihak Bukhari, perawi di pihak Bukhari yang dianggap negap lemah 80 roh. Maka lebih kuatlah perawi yang dianggap negap lemah di pihak Bukhari 80. Perawi yang dianggap lemah di pihak Muslim 60. Jelas? Maka karena lebih kurang perawi yang dianggap negap lemah di pihak Bukhari, maka Bukharilah yang lebih kuat daripada Imam Muslim. Kamu beserta apa? Beserta Imam Bukhari hanala berkata hadis mereka perawi, atau hanala disebutkan hadis mereka perawi, tapi kebanyakan atau kebiasaan perawi hadis di pihak Imam Bukhari adalah gure-gurero kaya. Gure Al-Hadi yang dan gecok hadis di bab gurenya. Maka kebiasaan hadis ataupun kebiasaan perawi di pihak Imam Bukhari adalah gurero kaya. Kamu kah gurero? Nanti contoh lagi yo. Imam Bukhari cok hadis bab ti'a cok hadis bab tibi cok hadis bab tice cok hadis bab tide. Nyaman tu gure bertambung. Ada gure enggak kau mecih langsung buat punya istilah gure tu. Nah gure perantaraan. Lagi tengok gure kau Nawawi kau gure kau perantaraan ni oh. Tak buat langsung pada mumbul langsung kan. Payah udik kan. Ya kamu apa? Berarti gure perantaraan. Jadi gure oh nak mecih buat langsung. Tak buat pada murid kau nya kau gure cik. Ya berarti gure kau gure cik walaupun ada dabut. Yang penting dah cok ilmu daripada murid dia. Berarti murid dia. Berarti gotnya gure dia cik. Kamu apa? Maka kebanyakan
perawi hadis di pihak Imam Bukhari adalah gurih Imam Bukhari. Kau kamu kan? Dan Imam Bukhari pelajari hadis-hadis mereka. Lain hal ji dengku Imam Muslim buat dua urusan, iaitu tentang perawi yang dianggap lemah lega, perawi yang dikengkel lega lemah di pihak Imam Bukhari, di pihak Imam Muslim lebih lu 160, sedangkan di pihak Imam Bukhari kau 80. Kata apa urusan? Urusan kedua yaitu perawi di pihak Imam Muslim bukan guru Imam Muslim, tapi pun mutakadimin ke nibak orang-orang mutakadimin, orang-orang awal, orang yang hana gedepu, bahasa dia hadis-hadis mereka li Imam Muslim. Atau lagi orang mengam urusan yang kedua yaitu menyo Imam Bukhari, perawi-perawi daripada pihak Imam Bukhari adalah gurih-gurih Imam Bukhari, tapi menyo di pihak Imam Muslim, perawi di pihak Imam Muslim kon gurih Imam Muslim. Kamho. Maka dengan memandang dua urusannya atau dengan alasan dua urusannya, maka lebih diunggulkan Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Kau kamu kau turah? Nyok aja ini boleh berarti inti akan dah sambung sifat yang kelih yang menguatkan Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.